Demokrat mau poles Anies mirip SBY supaya AHY jadi cawapres. Sudah bukan rahasia lagi kalau Demokrat tidak mau kecolongan lagi. Tahun 2019 lalu, kuat dugaan AHY akan dijadikan sebagai cawapres Prabowo. Tapi kemudian ditikung oleh Sandiaga Uno di menit-menit terakhir. Sampai Andi Arief Prabowo disebut sebagai Jenderal Kardus. Gagal di Pilkada DKI, gagal jadi cawapres di Pilpres 2019. Tahun 2024 nanti, Demokrat tak mau gagal lagi. Artinya, Demokrat akan mati-matian. Tapi, ada satu halangan besar. AHY tak laku. Hahaha. Tak ada partai lain yang tertarik, apalagi melirik. Demokrat pun tak cukup kursi untuk mengusung AHY. Makanya mereka ngotot minta presidensial threshold 0%. Tapi gagal juga. Harapan terakhir ada pada Anies. Beberapa survei memasangkan duet Anies dengan AHY. Itu pun dengan syarat Anies diusung partai lain, karena Anies bukan kader partai manapun. Nah, Demokrat bisa nangis kalau Anies tak bisa nyapres, karena AHY juga ikut game over. Maka dari itu, ada dugaan Demokrat sedang membantu Anies agar bisa resmi nyapres. Caranya, kalau menurut saya, caranya begini. Yang pertama, SBY turun gunung. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Dia bikin isu capres-cawapres hanya 2 pasang dan pemilu akan tidak jujur. Yang kedua, Andi Arief bikin ulah licik melalui video yang beredar baru-baru ini. Dan sepertinya memang orang ini sengaja dipelihara oleh Demokrat untuk bikin gaduh. Video yang viral itu berdurasi 1 menit 51 detik. Dia membuat fitnah keji terkait presiden. Dia bilang begini, dia SBY sudah mendengar langsung skenario 2 pasang. Lalu dia melakukan pengecekan pada orang yang mendengar langsung dari mulutnya, Pak Presiden. Pak Presiden hanya mau 2 calon. Kenapa 2 calon Pak Presiden? Kan ada Anies, ada Ganjar. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain di KIB, apa segala? Kalau enggak nurut, tinggal masuk penjara saja itu. Gila bukan? Ini bukan cuma sekedar fitnah keji terhadap presiden dan partai lain, tapi ada maksud lainnya di balik kontroversi ini. Tujuan dari ucapan Andi Arief adalah untuk memoles Anies. Pola ini sangat khas. Demokrat mau menggunakan kembali strategi yang pernah digunakan SBY dulu, yaitu play victim dan disolimi. Kalau saya pada kalian, kenapa SBY bisa menang pemilu dan jadi presiden? Faktor yang paling utama adalah strategi disolimi. Tahu sendirilah, banyak masyarakat yang gampang terenyuh dan tersentuh hatinya melihat orang yang disolimi. Padahal dalam politik, ini cuma strategi agar dapat dukungan luas. Cara ini sepertinya mau dipakai lagi oleh Demokrat. Anies mau dibikin seperti SBY. Anies mau dipoles agar dirinya terkesan disolimi oleh pemerintah. Sudah terlihat tanda-tandanya Anies dipanggil KPK. Tapi narasi yang mereka buat adalah Anies sengaja dihalangi untuk jadi capres. SBY turun gunung mengatakan hal yang kurang lebih mirip. Sekarang Andi Arief bahkan lebih frontal lagi. Anies disolimi supaya masyarakat terenyuh, bersimpati dan elektabilitas semakin tinggi, sehingga peluang diusung partai politik juga semakin tinggi. Ingat kembali rumusnya, Anies capres,
maka AHY bisa cawapres. Anies adalah kuncinya, makanya Demokrat mati-matian. AHY memang sudah disiapkan sebagai cawapres, tinggal Anies yang harus dipastikan bisa jadi capres. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa bikin Demokrat hancur berantakan. Salah satunya Nasdem. Menurut politikus Nasdem, Zulfan Lindan, ada dua nama bakal capres yang berpeluang diusung Nasdem, Ganjar dan Anies. Tapi Ganjar disebut ada hambatan secara psikologis. Berani enggak dia keluar dari PDIP? Kalau Ganjar enggak berani, maka mutlak Anies yang diusung. Dari sini terlihat kalau Nasdem sangat ngarep pada Ganjar. Ganjar adalah pilihan pertama, sedangkan Anies hanya cadangan, tapi dijadikan sebagai pancingan agar Ganjar segera ambil keputusan. Sebenarnya ada skenario lain di mana AHY bisa gagal dan nangis darah. Misalnya, Sandiaga kembali menikung AHY. Sandiaga juga sudah siap ikut pilpres. Dana dan logistiknya juga banyak. Skenario lainnya adalah seperti nyanyian yang dilakukan mantan Ketua KPK, Antasari Azhar, yang meminta SBY jujur soal kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnain yang membuatnya menjadi terpidana. Antasari bernyanyi di tanggal 14 Februari 2017. Itu dilakukan pada tepat 1 hari sebelum hari pemungutan suara Pilkada DKI. SBY sampai mewek dan menyebut itu salah satu penyebab AHY kalah. Berkaca pada kejadian ini, mungkin ada banyak hal lain yang tidak terungkap, yang jika terbongkar bisa bikin Demokrat kembali terjatuh. AHY bisa jungkir balik. Cara Demokrat sudah basi. Jangan dikira main kasar bisa menang. Pihak lain juga bisa. Dan ada banyak kemungkinan AHY tak bisa ikut pilpres meski Anies bisa nyapres. AHY gagal. Banyak yang bakal pesta pora melihat keprihatinan SBY. Bagaimana menurut Anda?